Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk menyimpulkan dan menghitung deskriptif statistik pada dataset kita, ya, terutama dengan menggunakan Pandas. Panda itu sendiri menyediakan fungsi ya untuk menghitung statistik deskriptif. Metode itu dinamakan describe. Ya, dari sini kita bisa melihat sifat-sifat statistik seperti misalkan counts atau jumlah dari value yang ada di dalam dataset kita. Lalu ada juga mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, lalu 25% ini adalah kuartil pertama atau persentil 25, lalu 50%, 75%, dan juga nilai maksimum. Nah, ini untuk data-data yang berupa data numerik. Nah, lalu untuk data non-numerik, jika kita memiliki data berupa objek atau kategori, describe ini akan menampilkan berupa counts ya sama dengan yang sebelumnya ya di mana entry-nya bukan berupa null, lalu nilainya unik atau tidak, lalu top atau nilai yang paling sering muncul, dan juga ada frag. Frag itu adalah frekuensi nilai yang paling sering muncul. Selain itu, kita pun dapat melihat statistik deskriptifnya secara spesifik. Misalkan Anda hanya ingin melihat mean, ya, tinggal dipanggil data frame yang Anda miliki, .mean, sehingga hasilnya hanya menampilkan mean. Begitu juga median, standar deviasi, dan juga yang lainnya. Mungkin sekedar untuk refreshing mengenai statistik, ini adalah gambaran mengenai distribusi. Ya, contoh yang pertama ini adalah normal distribusi di mana value antara median dan mean-nya adalah sama, ya, sehingga dia ada di titik tengah sini. Nah, lalu ada yang dinamakan sebagai left skew, ya, jadi dia lebih miring, ya, untuk di sebelah kiri, ya, ini dinamakan sebagai left skew, di mana left skew ini terjadi ketika nilai mean-nya kurang dari median. Ya, sedangkan jika kita melihat ini lebih miring di bagian kanan, kita menyebutnya sebagai right skew, di mana value-nya mean ini lebih besar dibandingkan dengan median. Ya, mari sekarang kita melihat bagaimana implementasinya pada Visual Studio Code. Baik, di sini kita memiliki variabel ya df sama dengan data frame, di mana ini adalah value-nya. Ya, di sini ada 2 kolom dan juga ada 4 row index. Dijalankan di sini. Nah, ini adalah bentuk dari data frame yang kita miliki. Selanjutnya, kita mencoba untuk menggunakan sum, ya, df.sum. Kita jalankan. Nah, di sini kita akan ada value-nya, yaitu 14,25. Dan juga pada kolom kedua ini, value-nya adalah minus 7,8. Ya, ini artinya adalah penjumlahan, ya. Jadi dijumlahkan apa yang ada pada kolomnya. Ya, misalkan kolom 1 ini jumlahkan semua, ya, ini 14,25. Lalu kolom 2 dijumlahkan, ya, minus 5,5, lalu minus 2,3, hasilnya adalah 7,8. Lalu di sini kita ingin melihat sum, namun kita ambil axis sama dengan kolom. Ya, artinya adalah di sini bisa kita lihat row-nya tetap sama, ya, row di sini. Lalu yang dijumlahkan adalah kolomnya. Ya, jadi 3,4 ditambah missing value atau 0, dia hasilnya masih sama 3,4. Lalu 9,1 ya dijumlahkan dengan minus 5,5, hasilnya adalah 3,59. Ya, seperti yang Anda lihat di sini. Begitupun untuk yang row pada indeks D. Lalu kita pun bisa melihat mean-nya ya di sini. Mean dari value-nya untuk kolom ya pada kedua kolom itu mean-nya berapa, hasilnya ada di sini. Lalu untuk melihat bagian max-nya adalah di mana nilai indeks itu berada pada minimum atau pada bagian maksimumnya. Ya, di sini kita lihat pada indeks B dan juga indeks D. Ya, di sini untuk kolom 1 dan ini untuk kolom 2. Lalu ada lagi dengan df.comSum. ComSum ini adalah kumulatif summation, ya, jadi penjumlahan seluruhnya. Nah, jika kita lihat di sini, ya, di atas ditambah terus ke bawah sampai yang paling bawah, ya, di sini 14,25. Kita lihat di sini value-nya. Kita lihat lagi ke bagian atas. Nah, ini 3,49 ditambah 9,1 ditambah 0 ditambah 1,75. Ya.
Sehingga kita bisa melihat hasil kumulatifnya ada di sini. Begitupun untuk yang kolom kedua. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian PowerPoint, ya, jika Anda ingin melihat secara keseluruhan, Anda hanya memanggil metode describe. Ya, kita jalankan di sini, sehingga informasi mengenai counts, mean, standar deviasi, ya, terus nilai minimumnya, nilai maksimumnya, lalu kuartalnya 25%, 75%, 50% untuk masing-masing kolomnya. Ya, ini kolom 1 dan ini kolom 2. Jadi Anda bisa melihat summaries-nya ada di sini. Nah, ini biasanya ketika pertama kali Anda memiliki dataset, ini yang pertama kali dilakukan. Ya, jadi Anda bisa tahu gambaran statistiknya secara umum. Ya, dan ini biasa digunakan untuk analisa pertama. Lalu ini untuk contoh kedua adalah datanya berupa data yang non-numerik. Ya, di sini kita coba bikin baru saja di bawahnya. Nah, di sini kita lihat OBJ. Nah, di sini value-nya dia bukan numerik, yaitu A, A, B, B, C, C, dan lain sebagainya. Lalu ketika Anda ingin melihat sifatnya, ya, sifat dari deskriptif statistiknya, setelah kita jalankan, di sini bisa kita tahu bahwa semuanya ada 16 ya di sini. Oke. Lalu unik ada 3 yang unik ya. Topnya yang paling sering muncul A. Nah, lalu A ini berapa kali dia muncul? Ada 8 kali. Ya. Nah, jadi seperti itulah untuk mengetahui sifat statistik pada dataset Anda dengan menggunakan Panda, yaitu melalui metode yang bernama .describe. Ya, jadi seluruhnya Anda bisa melihat informasi statistik dari data frame Anda.